Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Kepada para jamaah pengajian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula kepada para pendengar Mas FM yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa istiqomah, tetap teguh di atas Shiratal Mustaqim. Maka pertemuan yang telah lalu kita telah membahas dan telah selesai pembahasan dari suratul Fatihah, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang makna Shiratal Mustaqim. Dan semoga para jamaah masih mengingat tesih kemutan napa to Shiratal Mustaqim. Kita sering mendengar Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lurus, ya. Maka sebelum kita melanjutkan, dan pada sore hari ini kita akan menutup dengan pembahasan dari suratul Fatihah dengan faedah yang terkandung di dalam suratul Fatihah. Setelah itu nanti kita akan membahas tentang pembahasan yang lainnya. Di antaranya adalah Qisarus Suwar, surat-surat pendek yang sering kita baca di dalam sholat, wabil khusus yang sering kita gunakan untuk berzikir sehabis sholat, dan juga ketika yang sering kita gunakan untuk berzikir di waktu pagi dan petang. Contohnya adalah 3 Qul, sering sekali kita baca. Kalau kita kepengen biasanya sholatnya cepat, ada kebutuhan langsung jujuk, kalau enggak kulhu al-falak an-nas gitu, sering kan? Ya.
Itu ternyata walaupun surat-surat pendek, isinya Masya Allah sangat agung, sangat bermanfaat, dan bahkan sangat ampuh sebagai benteng bagi seorang muslim. Nah, termasuk di antara zikir sebagai hisnul muslim, benteng bagi seorang muslim, di antaranya adalah membaca 3 kul tersebut. Ya. Bahkan Nabi ketika mau tidur juga membaca 3 kul tersebut. Mau tidur, habis sholat, ketika pagi petang, Masya Allah. Bahkan Nabi pernah kena sihir, dan di antara sebab turunnya suratul Falak, suratul Nas, karena Nabi terkena sihir. Maka 2 surat ini khususnya insya Allah ampuh sekali digunakan untuk meruqyah. Betul, insya Allah semua dengan izin Allah. Tapi secara keutamaan daripada surat tersebut memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Karena di dalamnya terdapat doa-doa perlindungan. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar radio Mas FM yang saya cintai, rahimani wa rahimakumullah. Sedikit mengulas pertemuan yang kemarin tentang makna siratal mustaqim dari penjelasan para ulama salaf, dari para sahabat, para tabi'in. Di antaranya adalah tentang makna siratal mustaqim seperti penjelasan Al-Imam Ibnu Jarir. Beliau mengatakan, ijtama'atil ummah min ahli ta'wil, telah sepakat para imam ahli ta'wil, ahli tafsir, jami'an, semuanya sepakat, tidak ada perbedaan. Apa itu? Ala anna siratal mustaqim huwa tariqul wadihu la i'jaja fihi. Jadi seluruh ahli tafsir sepakat tentang makna siratal mustaqim adalah at-tariqul wadih, jalan yang terang benderang, terang, tidak ada kesamaran sama sekali. Di samping itu la'ijaja fi, tidak ada kebengkokan sedikit pun, lurus, betul-betul lurus. Itu makna siratal mustaqim, jalan yang betul-betul lurus, betul-betul terang. Jadi kita ketika membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang terang benderang ya Allah, bukan jalan yang gelap, ya. Ya Allah, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus ya Allah, bukan jalan yang bengkok. Ini yang kita minta. Mula nyuwunipun ingkang tenanan, saestu tenanan, nggih. Nyuwun mergi ingkang padyang, mergi ingkang lurus, mungkin nek tenanan insyaallah Allah badhe paring. Niku pun janjinipun Allah. Wali abdi masa'ala, untuk hambaku apa yang dia minta. Nah, nyuwunipun tenanan ya Allah, kula nyuwun mergi ingkang padhang ya Allah, mergi ingkang lempeng ya Allah, yang lurus, Allah akan memberi insyaallah. Ini gune sing tenanan yang maca, betul-betul membutuhkan. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua tentang makna siratal mustaqim adalah seperti penjelasan Al-Imam Ats-Tsauri. Beliau mengatakan bahwa siratal mustaqim
Alkitab, Al-Quran, ya, Al-Quran. Jadi ketika kita sedang membaca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, ya Allah. Artinya apa? Kita sedang memohon kepada Allah agar kita ditunjuki kepada Al-Quran. Ya. Demikian pula kita sedang meminta kepada Allah agar kita dibimbing untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena ketika ya ihdina kemarin kita bahas, ya Allah tunjukilah kami ya Allah, artinya minta hidayah. Maka maknanya adalah ada dua makna sekaligus, yaitu hidayatul irsyad wa hidayatul taufik. Minta petunjuk agar kita dibimbing menuju kepada, gitu, ditunjuki kepada, nek wis ditunjuki, nek wis didudui, berdoa minta diberikan taufik untuk bisa mengambilnya, mengamalkannya. Itu ketika kita minta hidayah yang terkandung dalam ihdinas siratal mustaqim. Jadi minta petunjuk dua sekaligus, hidayatul irsyad, minta dibimbing, ditunjuki, didudui, gitu. Nek pun dipun dudui, ditunjuki, minta dibimbing untuk bisa melaksanakannya. Itu namanya taufik. Ada orang diberi petunjuk tapi nggak mau mengambil. Contohnya Abu Thalib, gitu. Dia tahu Islam itu benar. Dia tahu agama yang dibawa oleh keponakannya namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul. Bahkan dia membelanya. Perjuangan keponakannya ini dibela, didadani, bukan main-main. Sehingga orang tokoh-tokoh lain itu nggak berani macam-macam ketika masih ada Abu Thalib, gitu. Sampai segitu. Tapi apakah dia mau mengambil Islam? Tidak. Bahkan sampai akhir hayat, sampai mau meninggal dunia. Tapi keponakan yang begitu cinta kepada paman ini terus memberikan ajakan, namanya itu bimbingan irsyad. Mengajak, ya ammi, duh paman, qul la ilaha illallah. Sudilah engkau wahai paman mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimatan uhajju bika laka wa hajju biha laka indallah, kalimat yang nanti dengannya aku bisa membelamu ya paman di sisi Allah, bahwa engkau telah masuk Islam. Ternyata pamannya tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini Pak, ada orang diberi petunjuk, sudah ngerti itu benar. Orang Yahudi tahu itu kebenaran, Islam itu benar, Muhammad itu utusan Allah, Al-Quran itu benar dari sisi Allah, tetapi mereka tidak mau beriman, mayoritas mereka. Ya. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang Yahudi mengenal Muhammad seperti mengenalnya mereka kepada anak-anak mereka. Kenapa? Mereka membaca Alkitab yang di dalam terdapat nama Ahmad, Muhammad, tapi mereka buang. Sehingga mereka tahu kebenaran. Ya. Maka dari itu, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita sedang berdoa kepada Allah, meminta diberi tunjuk kepada Al-Quran, ya. Untuk bisa membacanya, untuk bisa memahaminya, untuk bisa mengkajinya, terus untuk bisa mengamalkannya. Ini sekaligus hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Ya. Kalau cuma tahu saja, nggak ada gunanya. Ya. Nggak ada manfaat. Aku juga ngerti, Mas, tahu ngerti. Aku tahu sholat gitu. Ini. Yang ketiga, makna siratal mustaqim seperti penjelasan yaitu yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya,
Maimun bin Mihran. Shiratal mustaqim adalah al-Islam. Ya, al-Islam. Sehingga ketika kita sedang membaca ihdinas shiratal mustaqim, sesungguhnya kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah, tunjukilah kami kepada Islam. Ya, itu seperti itu. Kepada Islam. Kemudian setelah ditunjuki oleh Allah, mengenal Islam, sekaligus kita meminta hidayah taufik agar kita bisa mengamalkan Islam, memahami Islam dan mengamalkannya. Ya. Nggak cuma sekedar mengenal Islam, tapi setelah mengenal, minta kepada Allah agar kita dibimbing untuk bisa mengamalkan Islam. Itu makna yang ketiga. Yang keempat, makna shiratal mustaqim adalah seperti penjelasan, yaitu Al-Imam Abul Aliyah. Beliau mengatakan bahwa shiratal mustaqim adalah an-nabiyyu wa sahibahu. Shiratal mustaqim adalah an-nabiyyu wa sahibahu. Siapa itu? Nabi dan para sahabatnya. Mohon maaf, Pak, ketinggalan satu, kelewatan satu, yaitu perkataan Mujahid tentang shiratal mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Kebenaran. Biar runtut nanti. Dari bawah digabungkan. Jadi Mujahid mengatakan, Imam Mujahid, seorang ulama besar pada zaman tabi'in, ya, mengatakan bahwa shiratal mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Sehingga ketika kita sedang berdoa kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yang terang benderang. Artinya apa? Ya Allah, tunjukilah kami kepada kebenaran. Ya. Setelah tahu itu kebenaran, sekaligus meminta agar kita bisa melaksanakan kebenaran. Seperti itu. Dan yang kelima, makna shiratal mustaqim adalah seperti perkataan Abul Aliyah. Beliau mengatakan shiratal mustaqim adalah an-nabiyyu wa sahibahu min ba'dihi. Jalan yang lurus yang kita minta adalah humun nabiyyu wa sahibahu min ba'di. Mereka adalah satu, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang hidup setelahnya. Siapa mereka? Sahabat-sahabat Nabi. Itu shiratal mustaqim. Sehingga ketika kita membaca ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yang terang benderang. Artinya, tunjukilah kami, ya Allah, kepada jalannya Nabi dan para sahabat. Di dalam berislam, di dalam beragama, itu yang kita minta. Tidak minta yang lainnya. Ya. Dari sekian pendapat atau perkataan tadi, apakah ada yang salah? Tidak. Semuanya benar. Oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya merangkum atau menggandengkan antara pendapat tadi dari bawah ke atas. Dari pendapat yang terakhir sampai yang pertama tadi. Mulai dari bawah apa? Kullu hadhil aqwal hiya sahihah. Semua perkataan-perkataan di atas, semua pendapat-pendapat di atas, semuanya benar. Wahiyya mutalazimah. Dari perkataan yang ada tadi saling menguatkan, saling berkaitan, saling ada hubungannya, saling ada gandengannya, terus berantai, nggak bisa dipisahkan. Kenapa? Beliau menggandengkan, merangkai kalimat dari pendapat tadi. Karena fa'innahu manittaba'an nabiyya walladzina min ba'dihi Abi Bakrin wa Umar
Karena sesungguhnya barang siapa yang betul-betul mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti orang-orang yang hidup setelahnya, itu para sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar, dan para sahabat yang lainnya, faqad ittaba'al haqqo. Hai, pada pendapatnya Mujahid, sungguh dia telah mengikuti kebenaran. Sing sapa ngeloni Nabi lan sahabate, jelas dheweke wis ngeloni bebener, ngikuti kebenaran. Wa man ittaba'al haqqo, dan barang siapa yang telah mengikuti kebenaran yang sumbernya dari Nabi dan para sahabat tadi, ya, faqad ittaba'al Islam, sungguh dia telah mengikuti ajaran Islam. Loh, jadi Islam itu agama yang benar. Agama yang benar itu ketika mengikuti Nabi dan para sahabatnya, kan gitu. Kenapa nggih? Gitu. Jadi Islam itu agama yang benar. Agama yang benar mengikuti Nabi dan para sahabatnya, seperti Abu Bakar, Umar. Maka orang yang betul-betul mengikuti Islamnya Nabi dan para sahabat, dia telah mengikuti kebenaran. Kalau orang sudah berada di atas kebenaran, berarti betul-betul telah berada di atas Islam. Wa man ittaba'al Islam, barang siapa yang telah mengikuti Islam, faqad ittaba'al Qur'an, sungguh dia telah mengikuti Al-Quran, ya. Maka orang yang betul-betul berpegang teguh kepada Al-Quran, ya, itulah Islam yang benar, gitu. Dan itulah yang telah diamalkan oleh Nabi dan para sahabatnya, meliputi akidah, keyakinannya dibimbing dengan Al-Quran, gitu. Nabi sendiri ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya nggak lepas dari Al-Quran, ya. Seperti itu. Dan orang yang betul-betul memegang Al-Quran, berpegang teguh dengan Al-Quran, pasti tidak lepas dari perkataan-perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa hadis-hadis Nabi serta perkataan para sahabat. Kenapa demikian? Karena orang yang paling tahu tentang Al-Quran adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah Allah adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah, siapa lagi? Para sahabatnya. Kenapa? Karena mereka murid-muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Wa huwa siratal mustaqim, itulah jalan yang lurus. Wa huwa hablullahul matin, tali Allah yang kokoh yang menghubungkan antara hambanya dengan Allah, yaitu dengan menggunakan Al-Quran, sehingga bisa nyambung dengan Allah. Akidahnya betul seperti apa yang Allah turunkan, yang Allah maksudkan. Ibadahnya benar seperti apa yang Allah perintahkan, ya. Tata caranya seperti Allah yang Allah kehendaki dalam Al-Quran dengan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah dipraktekkan oleh para sahabat. Itulah ulasan ulang dari Siratal Mustaqim, ya. Salajengipun Bapak Ibu para jamaah, kesempatan punika kula badhe maosaken ing antawisipun faedah ingkang terkandung wonten salebetipun suratul Fatihah, yang saya nukilkan dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, ya. Maka di antara faedah, manfaat atau kandungan atau rangkuman yang ada pada suratul Fatihah adalah
Berkata Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, istamalat hadhihi suratul karimah, surat yang mulia ini mencakup wahia asab'u ayatin, meliputi 7 ayat. Baik orang yang membaca basmalah dimasukkan dalam ayat ataupun tidak, tetap Al-Fatihah 7 ayat. Orang yang membaca Al-Fatihah dengan dikeraskan Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat, ataupun langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin atau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin, tetap Al-Fatihah ayatnya 7. Cuma pemenggalannya, kalau yang basmalah dimasukkan ke dalam Al-Fatihah, ya, maka ayat yang ke-7 adalah ihdinas siratal mustaqim sampai habis. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai habis. Mohon maaf, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat yang ke-7. Tapi orang yang membacanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin, enggak memasukkan basmalah sebagai ayat, maka ayat yang ke-7 adalah ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ. Ya, bedanya di situ. Ya. Kemudian surat Al-Fatihah di antara kandungannya adalah terkandung di dalamnya alhamdillahi wa tahmidihi wa sana'i alaih bidzikri asma'i al-husna al-mustalzimatu li sifatihi al-ulya. Di dalam surat Al-Fatihah yang kita baca setiap waktu, setiap sholat minimal 17 kali itu, maka di antara isi kandungannya adalah di dalamnya terdapat pujian kepada Allah, sanjungan kepada Allah. Wonten pundi niku Pak? Wiwit saking alhamdulillahirabbil alamin ngantos iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niki. Pertemuan lalu telah sampaikan hadisnya. Jadi ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hamidani abdi. Ini loh, hambaku telah memuji saya. Ketika hamba membaca ar-rahmanirrahim, qala Allah asna alayya abdi. Itu hambaku telah memuji-mujiku, menyanjung-nyanjungku. Wa idza qala al-abdu, ketika hamba mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka maliki yaumiddin, Allah mengatakan qala Allah majjadani abdi. Itu loh, hambaku telah mengagung-agungkan saya. Nah, itu seperti itu. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi. Ini ya, pembagian antara aku dan hambaku. Termasuk pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adanya apa? Pernyataan diri kita, ikrar kita akan keikhlasan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Ini. Dan juga ada yang penyebutan bidzikri asma'ihi, menyebutkan asma'nya Allah, nama-nama Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya. Allah, Rabb. Ya. Semua telah kita bahas. Allah merupakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung adalah Allah. Yang semua nama-nama yang ada Asmaul Husna semua menginduk kepada Allah. Ya. Jadi nama Allah itu mengandung semua Asmaul Husna. Nah, dikatakan Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung adalah Allah. Lainnya Ar-Rahman, Ar-Rahim, gitu. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, dan seterusnya. Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, dan seterusnya. Semua menginduk kepada Allah. Ada nama Allah Rabb, Ar-Rabb. Sudah kita bahas.
yang maknanya adalah Ar-Rabb, artinya Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mutasarrif, Allah yang menciptakan, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta. Rabbil Alamin, yang menciptakan alam semesta, yang menguasai alam semesta, yang mengatur alam semesta. Gitu? Contoh sing gampang, Padang, engko peteng, gitu, awak tinggal nerima atau kantun nampi tok. Nek dalu dugi nggih kantun ngrasake dalu. Mancine awan kantun ngrasake awake dhewe lan makhluk mboten enten sing ikut andil untuk mengatur alam semesta ini. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, makna Ar-Rabb. Ar-Rahman, nah kita bahas dan yang Maha Pemurah. Saking murahnya Allah, maha murahnya Allah, sampai orang-orang yang membenci Allah sendiri, gitu. Orang yang membenci Allah, orang nggak suka sama Allah, orang yang mencela Allah, mencela agamanya Allah, masih diberi nikmat oleh Allah, diberi kehidupan. Nek wayahe mate, gitu, mereka nggak bisa apa-apa, gitu. Kantun sambat, mulai kemaki, gitu. Orang yang membenci Allah, yang menentang Allah, menentang agama Allah, mencela agama Allah, naudzubillah min dzalik, mereka itu diberi kemurahan Allah. Apa itu? Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat harta, bahkan diberi kekuasaan seperti Fir'aun, diberi harta seperti Qarun, gitu, diberi jabatan. Tapi ketika sakaratul maut, nggak bisa apa-apa, gitu. Iya kan? Menghadapi sakaratul maut, kekuasaannya nggak bisa menolong, pengikutnya yang banyak nggak bisa nolong, hartanya nggak bisa menolong, ditinggal semuanya. Itu ketika sakaratul maut, ya, tinggal merintih dan merengang dan sambat neng sing iso ngrasake nggih tiyang niku tok, sing nyawang namung nggih mau nyawang ketoke mati ini kok kepenak padahal rekoso. Mesemi Mas, gitu. Lah mesem mau cangkeme mencos, gitu. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu. Kita nggak boleh sombong. Jadi sampai orang yang membenci Allah sendiri pun diberi nikmat oleh Allah. Itulah maha murahnya Allah. Ar-Rahim, Allah maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Di antara bukti sayangnya Allah kepada kita adalah kita diberi Islam, diberi iman. Tidak semua orang itu bisa merasakan iman, Mas. Gitu? Maka kalau kita kembali kepada nama Allah Ar-Rabb, Rabbil Alamin, ini juga masuk di dalam tarbiyatul khassah, rububiyah Allah yang khusus. Ya, Allah yang memberikan keimanan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, mutlak pemberian Allah, bukan usaha kita. Kita dimudahkan untuk menuju kepada hidayah, datang ke majelis taklim, mendengarkan radio Mas FM contohnya, gitu. Mendengarkan pengajian itu adalah caranya Allah akan memberi hidayah kepada orang tersebut. Ya. Allah memberikan kehendak kepada kita, kehendak yang kuat, pengen ngaji, gitu. Mengurip kok, mikir sanggup mati, gitu. Apa arep mati? Ya, mikirin berundunya tok, ngene wis mati pun getun. Saestu Pak, seluruh manusia yang tidak beriman ketika sakaratul maut mereka menyesal, dan Allah abadikan penyesalan mereka dalam Al-Qur'an. Ya, betul. Allah abadikan penyesalan mereka di dalam Al-Qur'an. Inilah enaknya kita menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang mau membaca, dibimbing membaca Al-Quran, bisa ngerti bagaimana menyesali orang tidak beriman ketika sakaratul maut. Apa tujuannya? Agar kita nggak seperti itu. Surat Al-Munafikun. Rabbi laula akhartani
ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabbi, sudah mengakui dia adalah Rabbnya ketika sakaratul maut. Sebelum sakaratul maut belum mau mengakui. Ya Allah ya Rabbi, kenapa Engkau tidak mau mengundurkan nyawaku sesaat saja ya Allah, sehingga aku bisa sedekah ya Allah. Bisa sedekah ya Allah, walaupun air, walaupun secuil, separuhnya kurma, itu ibaratnya. Kalau perlu harta yang dia miliki sedekahkan semuanya, soalnya pun ngertos dilihatkan neraka. Maka mereka ingin kembali ke dunia. Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku ya Allah termasuk golongan orang yang soleh. Apa kata Allah? Fala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Tidak. Sama sekali fala yu'akhirallahu nafsan. Sama sekali tidak ada satu jiwa pun yang diundurkan nyawanya apabila ajal telah datang. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Maha mengetahui secara detail apa yang kalian kerjakan. Juga dalam surat Al-Mu'minun ayatnya 100, Rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah ya Rabbi, irji'uni, sudilah Engkau ya Allah mengembalikan aku ya Allah ke dunia lagi ya Allah. Kalau dari pengen mati. Untuk apa Bapak Ibu? La'alli a'malu salihan fima taraktu, supados kula ya Allah, supaya aku ya Allah bisa beramal soleh yang kemarin aku tinggalkan. Aku tidak sholat, aku tidak ngaji, aku nggak sedekah, aku nggak beramal soleh. Sekarang saya sudah tahu ya Allah, yakin. Kembalikan ya Allah, aku kembali ke dunia akan beramal soleh. Apa kata Allah? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Enggak. Sepisan-pisan ra bakal tak balik no. Kuwi omong kosong. Nek bahasane wong tangen gedebus. Gitu Pak. Gedebus kuwi. Ngapusi. Gitu. Balike meneh kafir meneh. Kepencut karo donya meneh, ora gelem salat meneh, ora gelem ngaji meneh, ora gelem ibadah meneh. Ngeten. Nggih. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah, dinding aling-aling yang membatasi antara alam dunia dengan alam akhirat. Karena apa? Alam kubur termasuk mukadimahnya alam akhirat. Oleh karena itu, orang yang sudah meninggal dunia nggak akan kembali ke dunia. Nggak ada namanya arwah gentayangan, itu nggak ada. Ya. Kenapa? Allah sudah membatasi barzah. Barzah itu apa? Dinding, sekat antara alam kubur dengan alam dunia. Ya, terus nalikanipun sampun situ, bonten kok arwahipun gentayangan tunu balik neng omah, neng tritis, neng latar, neng perapatan, ndak ada. Kenapa? Ketika manusia telah meninggal dunia, jasadnya masuk ke kuburan. Kuburan pun niki kuburane. Putih Mas. Putih niki. Sana. Nggih cedak. Nggih. Jasadnya masuk ke kuburan. Jenengan dokeri di alam kuburan enek. Itu kuburan untuk ngubur jasad, Pak. Ya, arwahnya masuk ke alam kubur. Ini alam gaib. Ya. Alam gaib. Ketika di dunia, roh kita ikut kepada jasad kita. Maka yang kelihatan jasad kita. Ya. Nek loro sing luka ya jasad kita, tapi alam kubur jasad ikuti roh. Yang disiksa itu asalnya rohnya. Maka orang yang matinya dimakan ikan, kebledosan apa pesawatnya bledos, ajur remuk kobong diobong, jasadnya serane, tetap arwahnya masih di alam kubur. Disiksa atau mendapatkan nikmat kubur seperti itu. Nanti di akhirat
Antara jasad dan roh ini digabungkan jadi satu kembali. Kedua-duanya merasakan. Ya, seperti itu. Mula nek jenengan ajeng pengen mbotake alam kubur ndi ra anak tak dukani ra. Aku berani bongkar kuburan yo ora ketok alam kubur. Kula badhe tanglet. Jenengan nate ngertos alam mimpi. Nate ngimpi. Nanti. Sing pun gak ada garwa, sudah punya istri atau suami. Anda tidur satu kamar dengan suami istri. Satu bantal sisan, malah sak kemul sisan. Ning mimpine beda. Gitu. Sijine ngimpine bengok-bengok, tulung, sijine. Sing wedok guyang-guyu, sing lanang bengok-bengok. Ngimpine beda. Jasate padha ning kono, ngletak ning dhuwur bantal. Gitu. Dia merasakan siapa? Rohnya. Ini. Jadi alam gaib kita nggak bisa mendeteksi. Maka jangan percaya dengan tayangan-tayangan, ya ada video mendeteksi alam kubur, bohong. Ya. Tidak ada yang bisa. Itu alam gaib. Ya. Maka orang sudah meninggal dunia, wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'ats. Ini yang saya katakan tadi, ketika kita membaca Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim, minta dibimbing kepada Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, dan meyakini dan mengamalkan Al-Qur'an, termasuk akidah. Akidah kita dibimbing dengan Al-Qur'an. Selamat. Gitu. Maka Allah ketika menurunkan iblis dan Nabi Adam alaihissalam ketika di dunia serta ibunda Hawa, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Ya, ketika Allah perintahkan Nabi Adam dan iblis turun ke dunia. Ya. Turun kalian ke dunia. Sebagian kamu terhadap sebagian yang lainnya akan jadi musuh. Adapun barang siapa yang telah datang kepada kalian petunjukku, petunjuknya Allah, siapa yang membawa? Para rasul. Utusan-utusan Allah membawa petunjuk, para nabi dan rasul. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba hudaya. Barang siapa yang mau mengikuti petunjukku yang telah diminta tadi, ya toh? Maka dia tidak akan fala yadhillu wala yashqa, dia tidak akan tersesat hidupnya di dunia, wala yashqa fil akhirah. Wala yadhillu fid dunya wala yashqa fil akhirah. Dia enggak akan tersesat di dunia, enggak akan sengsara di akhirat. Dengan betul-betul berpegang teguh terhadap petunjuknya Allah. Sekarang Al-Qur'an. Kita kaji. Ya, ini Masya Allah. Ya. Kandungan dari Suratul Fatihah. Ya. Dan juga ketika kita membaca Asmaul Husna, di situ terkandung udah otomatis nama-nama Allah yang luhur. Ya, setiap nama Allah mengandung sifatnya Allah. Sekarang kalau kita meyakini Allah punya nama 99, berarti punya sifat berapa? 99. Padahal nama Allah itu lebih daripada 99. Ya. Yang 99 itu sebagai hadiah untuk kita kaum muslimin, disuruh membaca. Syukur bisa menghafalkannya, mengamalkannya. Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidatan. Allah punya nama 99, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang mau membacanya, yang memahaminya, mengamalkannya, dia akan masuk ke dalam surga. Ya, itu hadiah untuk kita. Tapi Allah punya nama lebih daripada itu. Ada nama-nama Allah yang kata Nabi, awis taksarta bihi fi ilmil ghaibi indaka. Atau namamu ya Allah yang masih engkau simpan dalam ilmu ghaib yang Allah tidak menerangkan kepada kita. Kalau setiap nama ada satu sifat, sudah ada 99 sifat. Padahal tidak setiap sifat itu namanya Allah. Kebalikan di situ. Setiap nama mengandung sifat, tapi nggak setiap sifat itu namanya Allah. Ya. Kapan-kapan kita bahas insya Allah.
kalau ketemu dengan ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Insya Allah. Kemudian poin yang kedua, faedah yang kedua tentang kandungan dari suratul Fatihah. Wa ala dzikril ma'adi wa huwa yaumuddin. Di dalam suratul Fatihah Bapak Ibu terdapat penyebutan dzikrul ma'ad, ya, tempat kembalinya kita akhirat, ya. Yaitu yaumuddin. Apa yaumuddin? Yaumul jaza, yaumul hisab. Itu hari kiamat, hari pembalasan, hari perhitungan amal. Dan ketika di yaumul kiamah nanti, yang nampak berkuasa cuma Allah Ta'ala. Kalau di dunia orang bisa mengaku punya kekuasaan, bisa berkuasa, ya toh, punya kekuatan, itu di dunia. Bisa sombong, naudzubillah min dzalik. Bisa mentang-mentang, itu di dunia. Tetapi di akhirat tidak ada seorang pun, seluruh nabi dan rasul dan seluruh para malaikat, manusia dan jin, bahkan seluruh hewan dikumpulkan oleh Allah, semua tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala di yaumil fasli, pada hari pengadilan nanti diputuskan, yaitu hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala, diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di padang mahsyar nanti, dihisab, dihitung oleh Allah, ditimbang amalnya di mahsyar nanti. Itu yaumuddin, yang kelihatan jadi raja cuma Allah. Dalam hadis yang saya bacakan pertemuan yang telah lalu, ya, ketika yaumul kiamah nanti Allah berfirman, Anal Malik, akulah raja yang sesungguhnya. Aina mulukul ardi, mana raja-raja dunia zaman dahulu, mana? Yang aku raja, ya, raja ini, raja itu, ya toh. Ngakunya raja ini, bangga dengan darah biru, ya toh. Bisa sombong dengan keturunannya. Mana sekarang? Aina mulukul ardi, ainal jabarun, ainal mutakabbirun. Mana orang yang dulu di dunia mentang-mentang jadi raja, jadi pemimpin, jadi penguasa, mentang-mentang dia punya kekuatan. Mana sekarang? Gak ada yang menjawab. La yatakallamuna illa man adina lahur rahman wa qala shawaba. Tidak ada seorang pun yang bisa berbicara. Jangan berbicara, mingket mboten saged. La tazulu qadama ibni adam min indi rabbi hatta yusal an khamsin. Nanti dari kiamat tidak ada telapak anak Adam yang bergeser sedikit pun sampai ditanya 5 perkara, ya toh? Tentang umurnya, kemana dia habiskan? Tentang hartanya, dari mana dia usahakan, kemana dia belanjakan? Tentang masa mudanya, kemana dia habiskan masa mudanya? Dan tentang ilmu yang telah dia kaji, diamalkan atau tidak. Di akhirat nanti, yang kelihatan berkuasa cuma Allah. Anal Malik, anal mutakabbirun, mana orang yang sombong? Ditantang oleh Allah SWT. Semua tertunduk, ya, pasrah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menunggu keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu nanti di akhirat, Pak. Dan alam dunia yang tesih sakit gumbedi, sakit sombong, sakit mentang-mentang. Oleh karena itu kita dilarang sombong, ya. Sombong ini termasuk penghalang seseorang masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan meskipun sebesar biji kesombongan. Ya, makna la yadkhul jannata artinya tidak masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Kalau sombongnya kepada manusia, ya, atau bisa sombong artinya nggak masuk ke dalam surga sama sekali. Kalau sombong kepada Allah seperti Fir'aun, seperti orang-orang kafir, kalau mati masih seperti itu,
maka dia nggak akan masuk surga. Walaupun ada naudzubillah min dzalik sebesar bijian ya kesombongan di situ. Terus ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna saubahu hasanah." Gimana ya Rasul, ada orang yang misalnya senang punya baju yang bagus, gitu. Penganggone apik, gitu. Wa na'luhu hasanan, duwe sandalnya bermerek, gitu. Apik. Sandal kulit, larang. Apa termasuk sombong ya Kanjeng Nabi? Udah, itu enggak termasuk sombong. Al-kibru, yang namanya sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong adalah ketika seseorang menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, ditolak. Apalagi mencela, gitu. Naudzubillah min dzalik. Dan yang dikatakan sombong adalah orang yang merendahkan manusia. Ghamtun nas, i'tiqaruhu, merendahkan manusia. Dia merasa tinggi di atas manusia. Naudzubillah min dzalik. Itu sombong kepada manusia. Maka bisa menyebabkan menghalangi atau menunda orang masuk surga, atau bahkan bisa menghalangi orang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak boleh sombong. Ya. Ini kandungan yang kedua. Disebutkannya tempat kembali kita di mana? Ke akhirat nanti, Pak. Semua orang di dunia ini, orang yang percaya atau nggak percaya sama, mesti bakal mati. Gini apa nggih? Enten sing langgeng mboten? Iya. Tiyang ingkang iman boten iman tetep badhe ngalami sakaratul maut. Ngeten. Itu mesti. Pasti akan mati. Orang yang sudah meninggal dunia itu pasti nanti akan mengalami, kalau di alam kubur, kalau enggak mendapatkan siksa ya juga mendapatkan nikmat. Tergantung di dunia bagaimana. Dan terakhir nanti di akhirat, semua pasti akan dibangkitkan kembali dari kuburnya masing-masing. Jasad yang sudah remuk tadi diwujudkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dalam jasad ini yang tidak bisa remuk. Namanya apa itu? Kata Nabi, tulang ekor. Ajbudzanab, kata Nabi. Seluruh fisiknya anak Adam, jasadnya itu remuk, bisa remuk. Kecuali satu, tulang ekor. Minhu yurakkab. Dari itulah kita nanti akan disusun kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya manis cilik, kalau nggak ngerti. Soalnya buat apa saya harus mencari tulang ekor? Kita sudah iman kok, gitu. Dari situ orang nggak akan geraito, nah itu adalah tulang, gitu. Maka walaupun dia naik pesawat meledak, tulang ekornya masih. Ting sopo sarap boleh tulang ekor. Yang dicari adalah kotak hitam, gitu. Gitu oke. Yang dicari adalah kotak hitam, bukan tulang ekor. Walaupun nanti meninggalnya meledak di pesawat, dimakan harimau, dimakan buaya sampai habis, nanti Allah akan bangkitkan. Arwahnya itu masih, semua mengalami di alam kubur. Niki Pak. Yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a ka'annahum ila nusubin yufidun. Hari ketika semua manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan cepat, nggak lambat, nggak kerengkang, nggak langsung jedul, cepat sekali, seolah-olah mereka menuju kepada ila nusubi yufidun, kepada sesembahan mereka masing-masing. Nek tengah alam donya kulintenipun biasanya menyembah selain Allah, naudzubillah min dzalik, dia akan menuju ke sana. Kalau dia di dunia menyembahnya setan, akan menuju kepada setan, kelompoknya setan. Kalau di dunia mereka menyembah berhala, patung-patung dan pohon-pohon, dia akan menuju ke sana. Orang-orang mukmin menuju kepada Allah, orang-orang yang bertakwa menuju kepada Allah diistimewakan bahkan dengan berkendaraan. Ya.
naik kendaraan, Pak. Apa kendaraannya? Amal-amal soleh mereka. Yang Allah wujudkan kendaraan dari cahaya. Mana dalilnya? Surat Maryam ayat 85. Wa nasrul muttaqina ila rahmani wafda. Ya, kami kumpulkan orang bertakwa menuju kepada Ar-Rahman dalam kondisi wafdan, rukbanan, berkendaraan. Istimewa, Pak. Loh niki, yang lainnya naudzubillah min dzalik menuju kepada berhala-berhala yang mereka sembah, kepada Fir'aun misalnya, kepada setan yang disembah, ya toh? Maka orang yang beriman akan berkumpul dengan orang yang beriman. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, Yasin. Ya, orang-orang yang kafir, pisah kamu dari orang-orang beriman, minggir kono. Ngrombolo karo wong kafir, ya toh? Dipisah oleh Allah. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang beriman disisihkan dengan orang yang beriman menuju kepada Allah berkendaraan. Ini yaumul ma'ad, kandungan dari suratul Fatihah. Jamaah yang dirahmati Rasulnya ketiga, termasuk kandungannya adalah pengantuk dereng niki. Sore-sore masuk ngantuk. Jadi saya lihat kadang datanya kan jam 4. Pripun niki Mas? Kajiannya masuk dirubah jam 4, kok malah molor meneh 4:30 lagi mulai gitu. Akhirnya mepet maghrib. Tetap 3:30 insya Allah kita mulai. Habis asar lah. Ya, habis asar kita mulai. Saya berusaha datang sampai sini paling tidak insya Allah bisa asar di sini. Ya, insya Allah. Sehingga nanti kita mulai ya, jamaah kalau bisa juga asar di sini kalau bisa. Sehingga dari awal kita sama-sama mengkaji dapat komplit. Tapi nanti kalau misalnya kok belum dapat, nanti Facebooknya ada ya. Facebooknya Darussalam gitu. Baitus Salam. Masjid Baitus Salam. Itu ada Facebooknya. Saya juga punya Facebook Abdurrahman Ahmad. Ini memang napa niku nek konfirmasi kula pun kebak 5.000-an. Jadi harus ada yang saya pending gitu kayak bagi jamaah yang ingin berteman. Ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, di dalam suratul Fatihah terdapat kandungan apa? Wa tabarru'u ya min haulihim wa quwwatihim. Di dalam suratul Fatihah terdapat faedah kandungannya itu apa? Berlepas dirinya kita dari kekuatan kita. Kita tuh lemah, ringkih, nggak punya daya, nggak punya kekuatan tuh asalnya. Pengen bukti? Mari kita kembali kepada asal-usul penciptaan kita. Orang-orang yang tidak paham atau belum paham, orang-orang yang lupa akan diri jati dirinya, dari apa dia diciptakan, diperintah oleh Allah, fal yang duril insanu mimma khuliqa. Kudune menungso ki nyawang, saka apa ta dhewe diciptake didadekke. Khuliqa mimma indafiqa. Manungso diciptakne saka banyu sing muncrat, paham Pak? Paham mboten? Air mani. Banyune iso mencolot. Gitu. Itulah dari asal usul kita. Enggak ada hidungnya, enggak ada matanya, enggak ada telinganya, enggak ada tangannya, enggak ada kakinya. Apa membentuk dewe? Apakah manusia membentuk dirinya sendiri? Enggak. Kalau manusia merasa dirinya membentuk diri sendiri, sekarang kalau luka, coba dia langsung bim salah bim. Gitu. Wajah yang sekarang sudah keriput, coba sekarang dihaluskan kembali seperti Pak. Umurnya sekarang 71 tahun, coba kembalikan seperti umur 17 tahun. Gitu. Aku wis tua Mas. Maka sampai rumah silahkan mengaca dirinya masing-masing. Samakah kita sekarang seperti kita dulu masih remaja? Sudah enggak sama. Coba ngaca Anda dengan anak Anda di rumah, padake. Itu termasuk tanda kekuasaan Allah. Kita lihat di situ. Kita tuh lemah. Ya. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kembali kepada juga ayat Rabbil Alamin, bahwa Allah yang menundukkan seluruh alam ini.
menciptakannya serta mengaturnya, semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini istimewanya manusia, ditundukkan untuk manusia. Ya toh? Nikmat yang luar biasa. Cuma manusia mensyukuri atau tidak. Yang keempat, demikian pula di dalam surat Al-Fatihah, wa ala irsyadihi, dan juga terdapat bimbingan abdahu ila su'alihi wa tadarru'i ilaih. Wonten suratul Fatihah entenipun bimbingan kepada kita, kepada hambanya. Wa ala irsyadi abdahu, Allah bimbing kawulanipun supados doa dumateng Allah, nyenyuwun dumateng Allah, lan tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap orang yang berdoa itu merasa butuh. Kita dibimbing untuk berdoa kepada Allah, dan dibimbing cara berdoa, dibimbing adab berdoa, Bapak Ibu. Di dalam suratul Fatihah terdapat bimbingan berdoa. Kita memuji Allah dulu, menyanjung Allah, kita menyatakan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nembe nyuwun. Dari alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terus ihdinas siratal mustaqim. Itu doa, ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kita sebelumnya apa? Kita muji Allah dulu. Dan itulah yang diajarkan juga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak doanya. Coba perhatikan doa beliau. Termasuk doa dalam rukuk, sujud, setelah bertasbih kepada Allah, mengagungkan Allah. Setelah baca Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Boleh membaca lagi apa? Subhanaka Allahumma wa bihamdika, terus Allahumma gfirli, baru minta ampun kepada Allah. Doa mau safar, naik kendaraan, bertakbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, seperti itu. Bariku napa? Nembe doa. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa twi 'anna bu'dahu. Allahumma anta sahibu fi safari wal khalifatu bil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min ba'sa'i safari wa kabatil mangduri wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Berawal dari memuji Allah dulu, menyanjung Allah, mengagungkan Allah. Ya. Dan seterusnya. Ini bimbingan berdoa, Masya Allah. Dan itu merupakan penyebab dikabulkannya doa dengan memuji zat yang diminta. Ya. Selanjutnya, yang kelima. Ya, poin yang kelima. Yang kelima, wa ila ikhlasil ibadati lahu wa tauhidihi bil uluhiyati tabaraka wa ta'ala wa tanzihihi an yakuna lahu syarikun wa nadhirun wa tamasil. Artinya adalah juga ada bimbingan dari Allah. Apa itu? Yaitu untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengakui sifat uluhiyahnya Allah. Artinya apa uluhiyah itu? Bahwa Allah adalah satu-satunya zat di alam semesta ini yang berhak untuk diibadahi, lainnya nggak berhak. Nabi nggak berhak, Rasul nggak berhak, malaikat nggak berhak, para wali nggak berhak, apalagi setan, gitu. Apalagi hewan. Ada orang nyembah hewan, ada orang nyembah patung, benda mati, dibikin sendiri, disembah sendiri. Dalam suratul Fatihah ada bimbingan kepada kita, iyyaka na'budu,
hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, hanya kepadamu, tidak kepada yang lainnya. Ini jadi menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah dan menetapkan yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Inilah sifat uluhiyahnya Allah. Dan juga dibimbing, yaitu apa? Agar kita memahasucikan Allah, bahwa Allah tidak membutuhkan sekutu, nggak membutuhkan tandingan, nggak membutuhkan penyerupaan. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang semisal dengan Allah. Tidak ada seorang pun yang serupa dengan Allah. Apanya? Datnya, apanya? Sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dan semisal dengan Allah. Maka Allah nggak bisa dibayangkan saat ini. Allah nggak bisa dilihat sekarang. Ya, Allah nggak bisa disamakan dengan makhluk yang paling besar. Kita sering memuji Allah kan, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apa artinya? Apa maknanya? Mengapa kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar? Artinya akbaru minal kabir. Allah itu maha besar dari makhluk yang besar. Yang paling besar itu apa namanya? Apa makhluk yang paling gede, Pak? Gunung? Enggak. Di atas ada langit. Matahari? Enggak. Langit itu loh lebar, besar. Itu bangunan itu, Pak. Banaha, Allah yang membangunnya. Rafa'at samkaha fasawwaha. Allah tinggikan bangunannya, Allah sempurnakan. Cuma kita belum pernah ke sana. Tapi itu mulus, nggak ada celah, nggak ada bengkah, nggak ada. Padahal nggak cagak, meletek pun enggak, Pak. Itu baru langit yang pertama. Ada lebih besar lagi langit yang kedua. Lebih lagi yang ketiga, ada makhluk namanya kursi. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Ya tak? Luasnya makhluk yang namanya kursinya Allah. Ojo dibayang atas kursinya teniki. Itu makhluk namanya kursi. Ya. Tapi tidak sama dengan kursi-kursi kayak gini. Itu makhluk kursi. Ya. Itu meliputi langit. Payonnya langit. Ya. Kalau langit yang lapis 7 itu dilempar kepada kursi, kata Nabi apa? Seperti cincin dilempar di padang pasir. Cincin itulah langit lapis 7, padang pasir itulah kursi. Ternyata di atas sama sip ada yang lebih gede lagi, namanya arsy. Singgah sana. Ning ojo dibayang ini kok singgah sana nih rojo. Memang secara bahasa arsy itu adalah singgah sana. Tapi jangan dimaknai seperti tempat duduknya raja. Beda, Pak. Itu makhluk namanya arsy. Ya. Secara bahasa sarirul mulk, singgasana raja, memang betul secara bahasa. Tetapi secara syar'i maknanya adalah secara istilah arsy itu adalah makhluk yang paling besar. Yang paling tinggi, paling besar di atas seluruh makhluk ini. Ya. Kalau seandainya kursi yang luas tadi dilempar ke dalam arsy, itu hanya seperti cincin yang melingkar dilempar ke padang pasir. Cincin itulah kursi yang luas tadi, sementara padang pasir itulah arsy-nya Allah. Lalu langitnya seberapa? Terus bumi ini sepiro? Terus menungsane sepiro? Awake dhewe lho Pak sepiro? Ya toh? Ibaratnya seperti virus corona itu aja nggak ada. Lah terus coronanya sepiro? Tapi kan ada, virus itu ada, bakteri ada. Tapi sepiro dibanding arsy, Masya Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka tidak bisa dibayangkan. Kita bayangkan arsy saja nggak bisa kok. Gitu. Allah Maha Besar. Ya. Manusia itu kecil sekali. Kemudian yang terakhir, yang keenam, ini tak rampung sisan. Dan kersani pun rampung, jimpen pindah surat napa Mas? Ayat kursi, nopo 3 kul,
nopo zalzalah. Ada ulama mengarang kitab Durusul Muhimmah di Amatil Ummah. Ada pelajaran penting untuk masyarakat umum, termasuk di situ Al-Fatihah ini, kemudian surat-surat pendek mulai zalzalah turun. Karena ada pembahasan tentang masalah yaumul qiyamah, penguatan akidah kita. Itu penting sekali. Ya, cuma kalau memulai dari misalnya kok 30 juga nggak apa-apa, karena apa, itu termasuk surat yang sering kita baca setiap habis sholat dibaca, setiap pagi petang kita baca, mau tidur juga disunahkan dibaca. Ini, nah, itu kita baca itu nggak apa-apa. Nanti terserah panitia bagaimana yang memusyawarahkan. Ya. Kemudian terakhir, poin yang keenam. Ya, poin yang keenam. Wa ila su'alihim iyahu al-hidayata ila siratil mustaqim. Dan Allah membimbing kepada hambanya supaya mereka hamba ini meminta kepada Allah al-hidayah kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus, yang penjelasannya telah saya ulang di awal tadi. Ya, siratal mustaqim. Ya. Nanti kalau ketinggalan buka Facebooknya. Ya, mulai dari awal di ruang ini mulai paling kehilangan kuota pinten gitu. Kehilangan kuota berapa? Sedikit insyaallah. Ya. Jadi ila siratal mustaqim wa huwa ad-dinullah. Ya. Wa huwa ad-dinullah al-qawim, agama Allah yang lurus. Ya. Wa tasbitahum alaihi. Dan termasuk setelah kita berdoa meminta siratal mustaqim, juga meminta agar kita diteguhkan tetap berjalan di atas siratal mustaqim. Itu namanya taufik. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yufdiya bihim dzalika ila, sampai kita itu apa? Melewati hatta yufdiya bihim dzalika ila jawari sirat al-hissi yaumal qiyamah. Sampai kita nanti Bapak Ibu para jamaah, ya, kita berjalan, kita dijalankan oleh Allah melewati sirat secara hissi, ya, jembatan, betul-betul jembatan Pak nanti di yaumul qiyamah. Setelah kita dari yaumul hisab, setelah dihitung, setelah ditimbang amal kita, kita nanti akan nyebrang sirat. Siapa itu? Seluruh kaum mukminin. Setiap orang yang beriman akan nyebrang sirat, jembatan. Sepinten Pak gedenipun jembatan? Seberapa besarnya? Napa sak jembatan Ganevo niku penak men? Ndak. Jembatan yang dipasang oleh Allah di atas neraka jahanam. Di dalam surat Maryam ayat 71 sampai 72 Allah berfirman, wa in minkum illa wariduha. Dan setiap kalian, hei orang-orang yang beriman, illa wariduha, pasti kalian akan melewatinya. Wariduha maknanya abiru alaiha, melewati di atas neraka jahanam. Pak, ngeri mboten niku. Setiap orang yang beriman, lan nek wong sing ora beriman piye Mas? Nek wong-wong sing mboten iman mboten sah melewati jembatan, langsung diseret ke neraka jahanam dengan wajah tertelungkup di bawah. Afamay yamsi mukiban ala wajhihi ahda ammay yamsi sawiyan ala siratim mustaqim. Apa padha wong sing dilakokne karo Allah nganggo raine, mlaku nganggo rai pripun niku, Pak? Sok ben. Nggih, raine diusek-usek nih kali Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Diseret neraka jahanam. Kalau orang yang beriman, ya, seberapapun kekuatan iman dan amalnya, dia nanti akan nyebrang sirat. Tapi syaratnya iman. Ya. Yaitu jembatan yang kata Nabi, adaku minas sya'ri wa ahadu minas saifi, lebih lembut daripada rambut
lebih tajam daripada pedang. Piye Mas? Ora usah dibayangke saiki. Di akhirat itu serba otomatis. Kewajiban kita mengimaninya. Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan. Imani. Akal kita nggak menjangkau Pak. Gitu. Ora usah bayangke sirat iki kaya ngapa, mang bayangke entote jenengan iku lho Pak. Paham? Mang bayangke entote jenengan, saged mboten? Niki niku ngene awake dhewe niku ringkih, Pak. Ya. Weh ra ketoke ra diimani. Inilah ujian buat kita. Kita wajib mengimaninya. Allah menjelaskan, Nabi menjelaskan, akal kita itu lemah, kita tuh ringkih. Bayangke entote ra iso aja meneh bayangke surga neraka. Kita mengimani. Nanti akan nyebrang sirat. Semua nanti akan nyebrang sirat bagi orang yang beriman sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada yang bisa nyebrang langsung plus sampai surga. Sejak sak ketrebanipun nitro kecelap mudugi mriko. Penak mboten niku, Pak? Penak. Niku ning mboten saged digawe-gawe. Ada orang yang bisa nyebrang seperti secepat kilat, kecelap. Ada orang yang secepat angin, wes. Ada orang seperti nunggang kuda, cepat, tapi selamat dia. Tapi ada orang juga merangkak, tapi selamat. Ada orang yang baru merangkak, disaut geni neraka. Akhirnya nyemplung neraka sih. Itulah orang-orang yang namanya jahannamiyun. Dalam hadis disebutkan ada orang namanya jahannamiyun. Orang-orang mukmin ning dilebokke neraka jahanam rumiyin. Ning mukmin sehingga dia di neraka tidak kekal. Kenapa masuk neraka? Karena ketika meninggal membawa dosa-dosa besar. Seperti berzina, seperti menipu, seperti mencuri, seperti korupsi. Ya, makan riba, makan harta anak yatim. Itu dosa-dosa besar, tetapi tidak sampai menjadikan dia itu kafir. Maka orang seperti tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Insya'a ghafarallahu. Kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuninya. Kalau tidak, disiksa dulu. Ya, mana dalilnya? Termasuk surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Artinya ketika seorang hamba mati meninggal dunia kok masih membuat dosa syirik, dia enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah akan mengampuni dosa selain syirik apapun bagi hambanya yang dikehendaki. Nek Allah ngersakaken diapura kabeh dosane, Allah Maha Kuwasa. Mula benjing enten tiyang ingkang wis rumangsa ngakeni sedanten dosa-dosa ya Allah. Nggih ya Allah, bala ya Allah niku dosa kula pun pasrah. Ternyata Allah mengampuni. Ya toh? Ketika di dunia ditutupi dosanya, neng akhirat diampuni. Ada seperti itu. Nek ben pun kula sebut ki hadisipun. Nek pengen dibaleni melenjing ben insyaallah ketemu melih. Ini bimbingan kepada kita berdoa kepada Shirathul Mustaqim juga adanya perlindungan. Perlindungan dari apa? Jalannya orang-orang yang menyimpang, maghdubun alaihim waladhdallin, orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa mereka? Termasuk orang-orang Yahudi. Dolin, orang-orang yang sesat. Siapa mereka? Orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena mereka orang Yahudi punya ilmu, tahu Islam itu benar, Al-Quran benar, Muhammad benar, tetapi nggak mau beriman. Orang Nasrani banyak amalnya, amal ini, itu, tapi tidak ada dasar daripada kitab Injil yang dituntunkan oleh, yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Banyak amal-amal yang diamalkan, tetapi tidak ada tuntunannya. Umat Islam Shirathul Mustaqim, kita cari ilmu, beribadah dengan ilmu, ya, dasarnya ilmu, jelas, dalilnya ada, kita laksanakan seperti itu. Itulah Shirathul Mustaqim. Nggak seperti orang yang tahu tapi nggak mau beramal, dan tidak juga seperti orang yang semangat ngamal tapi dasarnya bukan dasarnya ilmu, nggak ada ilmunya. Tetapi kita memohon kepada Allah Shirathul Mustaqim, terus mencari ilmu. Kalau sudah tahu, diamalkan. Itulah jalan yang lurus.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sebagai penutup dari suratul Fatihah. Insyaallah kita akan pindah kepada pembahasan tafsir yang lainnya, surat-surat yang lainnya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan, petunjuknya, bimbingannya, serta taufiknya untuk bisa melaksanakannya. Dan semoga Allah SWT menutup akhir hayat kita dalam kondisi husnul khotimah, dan semoga Allah SWT menggolongkan kita termasuk di antara hamba-hamba Allah ahlul jannah, dan semoga Allah SWT menjauhkan kita dari siksa neraka, dan semoga Allah SWT juga memudahkan kita hidup di dunia ini dengan mudah dalam cari rizki yang barokah, serta juga menempuh jalan yang lurus, dan juga dijauhkan kita dari fitnah ketika sakaratul maut. Amin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.